Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Zaki, nomor absen 25 dari kelas 10 PPLG 1. Di sini kami akan membahas dua kerajaan kuno yang ada di Indonesia, yaitu Tarumanegara dan Pajajaran. Yang pertama kita bahas adalah kerajaan Tarumanegara terlebih dahulu. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, tepatnya ada di Provinsi Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh seorang bangsawan asal Salangkayana, seorang bangsawan asal India yang bernama Mahersi Jayasingawarma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dari absen 22. Di sini saya akan membahas sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut, yang berarti Kerajaan Tarumanegara dijalankan oleh seseorang raja. Sifat dari sistem pemerintahan monarki absolut pada Kerajaan Tarumanegara adalah posisi dari raja tersebut akan digantikan oleh putra dari raja tersebut yang tentunya sudah diberikan kewenangan oleh raja sebelumnya. Adanya perpindahan posisi raja ini terjadi ketika raja meninggal atau mengundurkan diri. Selanjutnya adalah ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan pada masa Raja Purnawarman. Karena wilayah Kerajaan Tarumanegara ini subur, jadi sebagian rakyatnya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagiannya lagi melakukan perdagangan. Pada masa Raja Purnawarman, rakyat hidup dengan makmur karena perdagangan berlangsung ramai dan juga melakukan perdagangan dengan bangsa luar seperti dengan bangsa Cina dan India. Dengan demikian, kondisi ekonomi Kerajaan Tarumanegara ialah rakyatnya menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama dan juga berkembangnya kegiatan perdagangan. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan pada masa Raja Purnawarman. Kehidupan rakyatnya sudah menggunakan kebudayaan Hindu-Buddha. Jika dilihat dari peninggalan sejarahnya, yaitu prasasti yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta, maka penduduknya sudah mengenal kebudayaan tingkat tinggi. Karena wilayahnya subur, sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagiannya lagi melakukan perdagangan. Yang terkenal dari Tarumanegara adalah pembangunan sistem pengairan yang dilakukan oleh raja bersama rakyatnya untuk pertanian dan pengendali banjir. Dengan demikian, kondisi sosial dan budaya Kerajaan Tarumanegara sudah dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha, melakukan kegiatan pertanian dan perdagangan, dan membangun teknologi pengairan untuk pertanian dan banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Lagi Monif, absen 1. Saya di sini akan membacakan materi masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Tarumanegara adalah ketika kerajaan ini berada dalam kekuasaan Raja Purnawarman. Purnawarman sendiri adalah Raja Tarumanegara yang ketiga. Pada masa ia memimpin, Tarumanegara banyak mengalami perkembangan seperti luas wilayah kekuasaan serta pembangunan berbagai infrastruktur pendukung kehidupan ekonomi. Ada dua faktor yang menjadi penyebab runtuhnya masa kejayaan Tarumanegara. Faktor eksternal, munculnya kekuatan baru seperti Sriwijaya di Sumatera dan Kalingga di Jawa Tengah. Faktor internal, setelah wafatnya Raja Linggawarman, tidak ada penerus kerajaan karena tidak memiliki putra. Kerajaan Tarumanegara berubah menjadi Kerajaan Sunda di bawah Raja Tarusbawa. Setelah itu, banyak wilayah di bawah Tarumanegara melepaskan diri. Dengan demikian, kemunduran Tarumanegara disebabkan oleh faktor serangan dari kerajaan lain, pengalihan kekuasaan, dan kekosongan pemimpin. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cinten, Prasasti Pasir Cawi, Prasasti Cidang Hyang, Prasasti Koleangkak, Prasasti Cirauten, dan Prasasti Tugu. Perkenalkan, nama saya Devan Erogi, absen 6.
Di sini saya akan membahas Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 923 oleh Sri Jayapati. Kerajaan yang letaknya di wilayah Pakuan, Bogor, Jawa Barat ini juga dikenal dengan Kerajaan Pakuan. Berawal dari melamanya Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Brawijaya V. Kemudian beberapa anggota kerajaan maupun rakyat mengungsi ke Kerajaan Galuh, Kuningan, Jawa Barat pada masa pemerintahan Raja Dewa Niskala. Sistem pemerintahan. Pada masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran, sistem politik yang digunakan adalah feodal, di mana susunannya terdiri atas puncak tertinggi dipegang oleh seorang dengan gelar prabu atau raja. Kemudian di posisi kedua diduduki oleh seorang yang bergelar putra mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Hidayatullah, absen 33. Saya di sini akan menjelaskan ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Pajajaran. Kondisi kehidupan ekonomi pada umumnya masyarakat Kerajaan Pajajaran hidup dari pertanian, terutama perladangan. Di samping itu, Pajajaran juga mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, Jakarta, dan Cimanuk, Pemanukan. Kehidupan sosial masyarakat Sunda dan Pakuan Pajajaran secara garis besar dapat digolongkan ke dalam golongan seniman, peladang, pencocok tanam, pedagang. Dari bukti-bukti sejarah seperti masyarakat Tumanegara dan Galuh, mereka umumnya selalu berpindah-pindah. Hal ini berpengaruh pada bentuk tempat tinggal mereka yang sederhana. Dalam tenaga kerja, yang menjadi anggota militer diambil dari rakyat jelata dan sebagian anak bangsawan. Mereka dibiayai oleh negara. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan pada saat masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau Sri Siliwangi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang tidak pernah punah dan selalu hidup di hati secara abadi dan pikiran pada masyarakat Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yang diberi nama Maharena Wijaya. Tidak hanya itu, Maharaja juga membuat jalan yang digunakan untuk menuju ibu kota Pakuan dan Wonogiri. Hingga pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran mengalami masa runtuhnya. Kerajaan tersebut hancur diakibatkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Sunda, Kesultanan Banten. Kehancuran dari kerajaan ini ditandai dengan pindahnya Palangka Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pangkuran Pajajaran ke Keraton Surosowan yang ada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Oke, kembali lagi kepada saya. Namun kali ini saya akan menyebutkan peninggalan kerajaan dari Pajajaran. Yang pertama ada prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Yang kedua ada prasasti Rakraian Juru Pangambat. Yang ketiga ada prasasti Kawali. Yang keempat ada prasasti Sanghyang Tapak. Yang kelima ada prasasti Batu Tulis. Yang keenam ada Kidung Sudayana. Dan yang ketujuh Carita Parahyangan. Demikian pembahasan tentang kerajaan kuno di Indonesia yang dapat kami bahas. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.